Saya langsung saja bahwa pada hari ini kita mengingat kembali 6 tahun yang lalu, saat itu kita menyiapkan satelit 8A2 atau 8 Orari. Satelit ini adalah satelit yang kedua yang dikembangkan oleh 8. Satelit yang pertama atau 8A1 kita kembangkan di Jerman, dan satelit 8A2 ini atau 8 Orari kita kembangkan di dalam negeri. Waktu itu memang tantangannya adalah bagaimana knowledge dan teknologi yang kita dapatkan dan kita pelajari di luar negeri itu dapat kita kembangkan di Indonesia. Kalau mau cerita sedikit, sebenarnya arahan waktu itu adalah kita mengcopy saja satelit yang sudah pernah kita develop 8A1, dan kemudian satelit itulah yang kita kembangkan di Indonesia. Tetapi saat itu kita berdiskusi bahwa mungkin kita harus membuat satelit yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, dan seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Ketua Umum Orari dan Bapak Chairman of Directors, setelah itu ada diskusi dengan 8, dan akhirnya salah satu payload yang dimasukkan adalah satelit untuk amati radio, yang tujuannya adalah untuk membantu ketika terjadi bencana ya, dan alhamdulillah ini sudah kita saksikan semua keberhasilannya. Kalau kita lihat dari sistem satelitnya sendiri, satelit ini lebih berat sedikit daripada kakaknya, satelit 8A1, satelit 8A2 ini berat sekitar 74 kg, dan ini adalah satelit pertama amatir yang diterbangkan atau diorbitkan di orbit ekuatorial. Dan misinya ini selain bawa kamera digital space kamera, kemudian juga ada video kamera sebenarnya di onboard juga, dan ada AIS untuk pengamatan maritim, kemudian juga ada voice repeater dan APRS yang merupakan payload amati radio. Nah, kalau kita lihat capaian hingga saat ini, alhamdulillah satelitnya masih berfungsi dengan sangat baik ya. Kami sudah merekap, kita sudah melakukan proses operasi telemetri dan telekomen itu hampir lebih dari 5.000 jam. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan bagaimana teman-teman di Pusteksat memelihara dan mengoperasikan satelit ini setiap hari beberapa jam untuk meyakinkan bahwa satelit ini masih tetap beroperasi dengan baik. Kemudian kita juga mendapatkan hasil mengumpulkan hampir lebih dari 354 juta data AIS yang sayangnya per tahun kemarin ini kita sudah mulai melihat ada problem teknis ya, karena umur satelit ini juga sudah lebih dari 5 tahun. Dan untuk voice repeater dan APRS, alhamdulillah memang saat ini masih berfungsi dengan baik, meskipun juga teman-teman amatir juga mungkin kalau yang pernah merasakan di awal dan sekarang mungkin juga sudah merasakan sedikit perbedaan ya, karena tentu usia tidak pernah bohong gitu ya. Kemudian juga kita punya data Spacecam, ini kita mengumpulkan 1,5 juta kilometer data citra digital yang resolusinya 3,5 meter dan hampir sapuan lebar gambar sekitar 7,5-8 kilometer ya, jadi cukup baik sekali. Alhamdulillah juga masih berfungsi dengan baik. APRS juga sama, APRS sistem payloadnya masih sangat baik kita jagain. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar juga waktu itu kita menghimbau kepada teman-teman di amatir bahwa satelit ini memiliki baterai yang sebenarnya cukup, tetapi kita karena ini adalah orbit pertama di ekuatorial, tentu kami waktu itu tidak memprediksi bahwa temperatur di sistem satelit ini sedikit lebih dingin dari yang kita ekspektasikan, sehingga kami sangat betul-betul menjaga kondisi baterainya sehingga tidak lebih dari deep of discharge-nya. Dan alhamdulillah sampai saat ini sistem baterai kita juga masih baik begitu. Nah, ini beberapa hal yang kita dapatkan. Ini gambar Monas terbaru, dan juga ada banjir di Indramayu yang kami peroleh di awal Februari tahun 2021. Dan Bapak Ibu juga mengetahui bahwa kita sempat mendapatkan image Gunung Krakatau begitu ya, waktu sempat erupsi di tahun lalu. Kemudian saat lockdown tahun lalu itu sempat ada rumor mengenai ada kapal yang misterius segala macam, dan ternyata setelah kita cek dengan sistem AIS kita, ternyata ini kapal yang biasa saja begitu.
Nah, ini juga beberapa hal yang sudah kita dapatkan ya. Jadi satelit ini, satelit 8A2 ini sangat kita banggakan sekali karena selain digunakan untuk kepentingan amati radio, ini juga sangat digunakan untuk kepentingan kebencanaan ya. Kita bisa berhasil memotret beberapa kejadian-kejadian bencana yang besar di Indonesia, salah satunya di Palu, di Lombok, kemudian juga di Bali waktu Gunung Agung meletus ya, kemudian juga banjir bandang misalnya, dan juga Gunung Krakatau. Nah, kalau kita lihat ini untuk kepentingan komunikasi darurat, tentu teman-teman amati radio lah yang pantas untuk menyampaikan feedback testimoninya, karena teman-teman lah yang memanfaatkan ini, dan saya kira sudah cukup banyak yang sudah berhasil kita lakukan begitu ya. Dan ini juga mendorong teman-teman amatir untuk membuat eksperimen-eksperimen yang bagaimana bisa berkomunikasi satelit dengan peralatan yang mudah, murah, dan gampang, dan mudah dideploy ya ketika ada bencana misalnya. Seperti misalnya kita belajar bagaimana membuat antena dari pipa air, dan kemudian ada besi-besi bekas dan lain-lain. Nah, kemudian juga selain itu, karena kita mengetahui manfaat dari satelit ini, tentu kita juga sebelum pandemi kita banyak sekali melakukan pelatihan on-site begitu ya. Tetapi tentu setelah pandemi kita hanya bisa melakukannya secara online, dan saya sangat bersyukur bahwa pengurus Orari sangat aktif sekali untuk mendorong adanya pelatihan-pelatihan meskipun dalam keadaan pandemi ya, secara online begitu kepada teman-teman amati radio di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi bencana begitu ya. Kemudian ini adalah roadmap kita. Jadi saat ini kita sudah kita berada pada fase di satelit 8A4. Kita berharap bahwa satelit 8A4 yang sedang kami develop ini dapat kita luncurkan pada tahun depan. Dan di satelit 8A5 ini juga kita rencanakan akan ada muatan amati radio di situ. Dan tahun-tahun berikutnya kita akan mengembangkan satelit synthetic aperture radar, dan juga operasional multispektral dan SAR yang atau synthetic aperture radar yang operasional. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, apakah nanti setelah 8A5 akan ada satelit-satelit amatir yang lain? Nah, ini banyak pertanyaan dari teman-teman amatir semua, tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa tugas kami sebagai lembaga riset tentu adalah mendorong tumbuhnya industri dan riset yang berkembang tidak hanya di pusat kami, tetapi di pusat-pusat lainnya atau universitas yang lainnya. Dan alhamdulillah ini kalau kita lihat perkembangan kita beberapa tahun ini, sudah ada beberapa universitas yang kalau kita ketahui sudah universitas sudah pada fase 3 menyiapkan satelit amatir juga yang akan diluncurkan oleh JAXA mudah-mudahan pada akhir tahun atau awal tahun depan. Dan satu lagi, adik-adik kita di Telkom University itu juga sudah menggagas satelit amatir lainnya. Jadi kita berharap bahwa satelit amatir ini tentu akan tumbuh tidak hanya berasal dari pusat teknologi satelit saja, tetapi seharusnya juga tumbuh di universitas, atau mungkin saja teman-teman penggiat amatir radio yang memiliki klub dan ingin meluncurkan satelit sendiri begitu ya. Karena sekarang kalau kita lihat teknologi space itu sudah cukup banyak diketahui publik dan bisa dikerjakan oleh teman-teman non organisasi non pemerintahan begitu ya. Nah, kemudian ini satelit 8A4 kita, 8A4 ini akan diluncurkan pada tahun depan. Kita berharap semuanya lancar, dan misinya saat ini akan membawa AIS juga untuk pengamatan maritim. Kemudian ada multispektral kamera, yang satu dengan resolusi medium dan satunya lagi dengan resolusi tinggi. Dan resolusi tinggi ini kamera ini dikembangkan secara mandiri di Pusteksat begitu. Kemudian juga satelit ini akan kita harapkan bisa berorbit di ketinggian sekitar 500 km, dan saat ini sedang dalam diskusi dengan peluncur, dalam hal ini India ya begitu ya. Nah, kita saat ini sudah dapat slot untuk peluncuran secara free dari teman-teman kita di ISRO, dan ini akan kita dorong untuk peluncuran satelit-satelit berikutnya. Nah, ini kemudian yang tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita juga akan mengembangkan satelit 8A5 yang kita sebut juga sebagai satelit konstelasi komunikasi orbit rendah. Isinya adalah M2M dan IoT, kemudian juga ada infrastruktur
komunikasi data peringatan dini bencana, salah satunya termasuk muatan amati radio di situ, kemudian untuk pengawasan maritim dan udara, ada AIS dan ADSB. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesuai arahan dari Bapak Kepala BRIN pada kunjungan hari Jumat minggu yang lalu ke Pusat Teknologi Satelit, beliau berharap bahwa karena satelit 8A5 ini masih di fase awal pengembangan, maka kita perlu mengkaji kembali, melihat seluruh kebutuhan nasional dari user kita, dan dari situ kita akan mulai menggagas konsep yang sekiranya sangat dibutuhkan untuk kepentingan negara kita. Tentu kalau kita bicara user, maka user akan cukup banyak, dan tentu di situ ada amati radio juga, begitu ya. Dan ini yang sedang kita diskusikan dengan teman-teman teknis, arahan Bapak Kepala BRIN, sehingga nantinya kita bisa menghasilkan sebuah konsep yang cukup komprehensif untuk satelit konstelasi komunikasi lebih rendah ini. Kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini menjadi momentum yang baik buat kita semua untuk tetap berkinerja terbaik, mewujudkan atau menghasilkan riset-riset satelit yang bisa membanggakan, dan yang paling penting menumbuhkan nilai ekonomi bagi kepentingan negara kita. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.